bersama roh. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu lalu menyeberang. Lalu sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawalah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada si lumpuh, "Percayalah, anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kalian memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada si lumpuh, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah, karena ia telah memberikan kuasa demikian besar kepada manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku terkasih, setiap peristiwa atau kejadian itu bisa dibahas, bisa dianalisis, bisa dikomentari dengan berbagai macam aspek yang ada di dalamnya. Begitu pula dengan cerita Injil pada hari ini. Menarik apa yang disampaikan penginjil Matius. Ada beberapa hal yang menarik untuk ditelaah lebih dalam. Dan salah satu yang menarik itu adalah sabda Yesus, sekurang-kurangnya bagi saya, sebagaimana tadi telah disebutkan. Manakah yang lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Pertanyaan ini kalau kita dengar di zaman sekarang, dan saya yakin juga demikian halnya bagi orang-orang pada waktu zaman Yesus waktu itu, dua-duanya tidak ada yang mudah, dua-duanya sulit, bahkan tidak mungkin. Dengan lain kata, dua-duanya membutuhkan campur tangan ilahi. Dan persis disinilah pewartaan Yesus sebagai duta ilahi untuk menghadirkan keselamatan, untuk melakukan karya yang manusia tidak mungkin melakukannya dengan daya kekuatan sendiri. Manusia membutuhkan campur tangan ilahi, dan yang ilahi ini memberikan kuasa sekaligus daya, sehingga manusia bisa melakukan apa yang tidak mungkin baginya. Begitulah contoh teladan iman Bapak Abraham yang diwartakan dalam bacaan pertama, sebagai orang yang terbuka sepenuhnya, bahkan pasrah total kepada campur tangan ilahi yang membimbing dia sebagai bapa segala bangsa. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, hari ini kita mohon supaya di tengah kesulitan dan beban hidup yang tidak mudah, apalagi saat-saat ini, kita terus bersandar, membuka hati, dan mengandalkan campur tangan ilahi itu, karena kita yakin hanya dengan campur tangan Tuhan segala sesuatu menjadi mungkin adanya. Dan semoga dengan demikian pula keselamatan itu akan menjadi milik kita selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.